Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat-sehat. Di Basrianto Channel kali ini akan mengulas kartu tanda penduduk yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, teman-teman, sebagai tanda seseorang adalah warga negara, mereka wajib memiliki suatu identitas diri yang dikeluarkan oleh negara di mana tempat tinggalnya. Di Indonesia sendiri, teman-teman, tanda identitas warga negara disebut dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Teman-teman, dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki 10 jenis KTP yang dikeluarkan bahkan sejak masih zaman sebelum kemerdekaan. Nah, ini dia teman-teman, gambar KTP yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, periode 1921 sampai dengan 1942. Nah, ini dia teman-teman penampakan gambarnya. KTP ini berlaku saat masa penjajahan Belanda di Indonesia, teman-teman. Dulunya, KTP disebut dengan sertifikat kependudukan, dikeluarkan oleh pejabat Hindia Belanda yang disebut Hoofdvan Plastic Bestuur atau Kepala Pemerintahan Wilayah. KTP ini dicetak di atas sebuah kertas segel berukuran 15 cm kali 10 cm. Jenisnya emboss dengan menarik biaya administrasi sebesar 1,5 gulden. Atau kira-kira kalau dirupiahkan pada saat ini sekitar 9.700 rupiah, teman-teman. Sertifikat ini berlaku antara tahun 1921 sampai dengan tahun 1942, di mana kekuasaan Belanda pada waktu itu di Nusantara tergantikan oleh Jepang. Periode selanjutnya yaitu periode 1942 sampai dengan 1945. Ini dia teman-teman gambar penampakannya. Ketika bangsa Nippon atau Jepang menggantikan dominasi Belanda di Nusantara, teman-teman, mereka pun kemudian mengubah sistem pendataan penduduk. Salah satunya dengan mendesain ulang KTP baru bagi masyarakat Nusantara pada waktu itu. KTP versi Jepang ini disebut sebagai KTP propaganda yang dibuat oleh Jepang. Sebab bagi penduduk yang memegang KTP ini secara implisit menyatakan dirinya untuk setia terhadap kepemimpinan tentara Nippon di Nusantara. Teman-teman semua, KTP ini diterbitkan antara tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 pada sebuah pencetakan di Magelang dengan biaya administrasi sebesar 50 gulden atau setara dengan 324.000 pada saat ini, teman-teman. Periode selanjutnya yaitu periode 1945 sampai dengan 1967. Ini dia teman-teman gambar KTP pada masa tersebut. KTP pada masa ini disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia ya teman-teman, yang dicetak di atas kertas tanpa laminasi. Berlaku sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Teman-teman, penulisannya ada yang menggunakan mesin ketik, tetapi ada pula yang ditulis langsung oleh petugas. Dan asal teman-teman tahu, setiap wilayah memiliki desain KTP yang berbeda pula. Beberapa wilayah terkadang menggunakan semacam sarung kulit untuk menyimpan KTP tersebut. Periode selanjutnya yaitu pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1970, teman-teman. Ini dia gambar KTP pada masa itu. Pada tahun 1967, desain KTP mengalami sedikit perubahan ya teman-teman. Seperti ini desain perubahannya teman-teman. Masa berlakunya hanya 3 tahun. Penandatangan di KTP tersebut yaitu Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk. Periode selanjutnya yaitu periode 1970
sampai dengan 1977. Ini dia teman-teman gambar KTP pada periode tersebut. Desain KTP yang sebelumnya hanya berupa kertas, pada penerbitan di tahun 1970 sudah dilengkapi dengan hardcover teman-teman atau sampul, dengan bagian isi sebanyak 3 halaman sejajar. Kalau mau dikira-kira, mungkin bentuknya sama persis seperti buku nikah bagi umat muslim kali ya teman-teman. Untuk desain tulisannya tidak mengalami perubahan dari bentuk sebelumnya. Periode selanjutnya yaitu periode 1977 sampai dengan tahun 2002 teman-teman. Ini dia gambar KTP pada periode 1977 sampai dengan 2002 teman-teman. KTP pada periode ini disebut dengan KTP laminasi ya teman-teman, dan mulai berlaku sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2002 teman-teman. Bentuk KTP sudah mulai tampak seperti bentuk yang kita kenal sekarang teman-teman, yaitu berbentuk kartu dengan bagian depannya terdapat logo kabupaten, pas foto yang ditempel, dan kolom tanda tangan atau sidik jari dilengkapi dengan nomor seri khusus teman-teman, serta verifikasi pengesahannya. Pada bagian belakang terdapat data identitas penduduk dan pejabat camat sebagai penandatangan pada KTP tersebut. KTP pada periode selanjutnya yaitu tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 teman-teman. Ini dia gambar KTP pada periode 2002 sampai dengan 2004. KTP di periode ini umumnya disebut dengan KTP kuning ya teman-teman, dengan perubahan yang tak terlalu kentara dibandingkan dengan KTP sebelumnya. Salah satunya adalah lembaran data identitas pemilik yang berubah warna menjadi kuning. Untuk pemilik KTP DKI Jakarta ditandatangani oleh lurah, sedangkan di luar DKI Jakarta masih tetap ditandatangani oleh pejabat camat. Teman-teman yang lahir di tahun 1987 atau sebelumnya pasti pernah dong ngerasain KTP model kayak gini. KTP pada periode selanjutnya yaitu periode 19 Mei 2003 sampai dengan 13 Mei 2014 teman-teman. Ini dia gambar KTP pada periode tersebut. Pada masa darurat Aceh, Mei tahun 2003 lalu, wilayah ini memiliki desain KTP yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia teman-teman. KTP ini juga sering disebut dengan KTP merah putih. Dengan bagian depan terdapat gambar burung Garuda serta teks Pancasila. Pada bagian belakang, selain pengesahan yang dilakukan oleh camat, juga disertai dengan tanda tangan dari komandan rayon militer serta kepala kepolisian sektor atau Kapolsek ya teman-teman. Periode selanjutnya yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 teman-teman. Ini dia gambar KTP pada periode 2004 sampai dengan 2010. KTP di periode ini sering disebut KTP nasional, berlaku sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Seperti yang bisa kita lihat teman-teman, foto pada KTP nasional dicetak langsung pada kartu yang terbuat dari bahan plastik. Pengawasan serta proses verifikasi pengesahan berlaku dari tingkat terendah, mulai dari RT RW, tanda tangan, cap jempol, nomor serial khusus, serta terdapat gloss pattern seperti nama. KTP nasional dapat digunakan di seluruh Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya periode 2011 sampai dengan sekarang ya teman-teman. KTP pada periode 2011 sampai yang sekarang ini sering disebut juga dengan
eKTP atau KTP elektronik. Berlaku mulai tahun 2011, bentuknya tak banyak berubah dari desain KTP sebelumnya, yaitu KTP nasional teman-teman. Namun dilengkapi dengan sejumlah teknologi terkini seperti pembacaan yang dilakukan dengan card reader, microchip sebagai penyimpan data, serta dapat menyimpan data sidik jari serta biometrik sebagai satu metode identitas unik dan berlaku secara internasional ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga memberikan informasi dan edukasi. See you next video. Bye bye.